Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Hidayat dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Mancasakti Tegal. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proyek yang berjudul Bangun Kompetensi Cybersecurity dalam satu platform. Dengan nama proyek yaitu aplikasi e-learning cybersecurity berbasis web. Tujuan aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna mempelajari materi keamanan cyber secara online. Dengan adanya aplikasi ini, proses belajar menjadi lebih mudah, terstruktur, dan dapat diakses melalui browser. Proyek ini dibuat menggunakan beberapa teknologi, yaitu Next.js sebagai framework utama, Rails untuk membangun tampilan antarmuka, TypeScript untuk membantu penulisan kode yang lebih aman, Tailwind CSS untuk styling, serta Firebase sebagai layanan pendukung seperti autentifikasi dan penyimpanan data. Nah, sekarang saya akan menampilkan aplikasi webnya. Nah, setelah pengguna mengakses web, maka pengguna akan disajikan tampilan seperti ini. Dan setelah itu, pengguna akan disuruh untuk login terlebih dahulu. Pencet yang ini. Nah, setelah itu pengguna akan masuki tampilan login seperti ini. Nah, kalau sudah memiliki akun, pengguna disuruh untuk memasukkan email dan password. Namun kalau pengguna belum memiliki akun, pengguna disuruh untuk menghubungi admin. Karena aplikasi ini masih demo, jadi belum ada fitur buat akun. Nah, karena saya sudah memiliki akun, saya akan masuk ke dalam webnya. Nah, kalau sudah login, pengguna akan diperlihatkan tampilan seperti ini. Nah, di web ini ada 3 fitur. Nah, sebelum itu di web ini terdapat 3 role. Yang pertama ada role mahasiswa yang ini, kedua ada role dosen, dan yang ketiga ada role admin. Nah, pertama saya akan menjelaskan role mahasiswa terlebih dahulu. Di role mahasiswa ini terdapat 5 fitur. Yang pertama ada fitur materi. Di fitur ini mahasiswa dapat melihat materi yang dosen berikan dan tugas yang dosen berikan juga. Di sini bisa melihat materi, mempelajari materi, dan juga dapat mengerjakan tugas. Nah, di sini. Setelah itu di fitur kedua ada fitur kuis. Mahasiswa dapat mengerjakan kuis yang dosen berikan. Setelah mempelajari materi, di fitur materi, mahasiswa disuruh untuk mengerjakan kuis di sini. Nah, di fitur kuis ini juga ada simulasi email phishing. Jadi mahasiswa disuruh mengidentifikasi email itu phishing atau tidak. Kalau phishing, mahasiswa klik phishing. Kalau aman, mahasiswa klik yang aman. Nah, seperti ini. Dan dicek dengan AI detector. Nah, yang di fitur ketiga ada fitur attendance atau absensi. Nah, mahasiswa dapat mengisi absen dari yang dosen berikan di sini. Saya di sini belum ada absen yang dibuat. Nah, yang ketiga ada chatbot AI. Jadi setelah mahasiswa mempelajari materi di fitur materi dan mengerjakan kuis di fitur kuis, mahasiswa juga dapat bertanya pada AI tentang materi yang mereka pelajari di sini di chatbot AI. Mahasiswa bisa mengisi apapun di sini. Ada contoh pertanyaannya, dijelaskan phishing dengan bahasa sederhana. Nah, itu salah satu contoh pertanyaannya. Dan yang terakhir ada fitur profile. Profile, setelah mahasiswa tadi membuat akun, mahasiswa memiliki profile dan mahasiswa dapat mengatur profilnya sesuka hati di sini, seperti nama, email, hanya 2 itu, dan mahasiswa juga dapat mengganti password. Nah, mungkin itu sih dari dari role mahasiswa. Selanjutnya saya akan masuk role kedua, yaitu dosen.
Nah, di role dosen ini kurang lebih sama seperti mahasiswa tadi, memiliki 5 fitur. Tapi di role dosen ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaannya di materi. Di materi ini dosen bisa mengupload materi. Tidak seperti mahasiswa tadi yang hanya bisa mengerjakan materi. Melihat materi. Dosen sini bisa mengupload materi apapun. Nah, di sini juga dosen dapat mengupload tugas. Nah, di sini dosen juga bisa mengupload tugas dan mahasiswa tadi yang di role mahasiswa untuk mengerjakan tugasnya di sini. Nah, di sini juga dosen dapat diberi pilihan ketika memberikan tugas apakah ingin diberikan deadline atau tidak. Setelah sudah semuanya diisi, simpan materi di sini. Setelah itu perbedaan berikutnya ada di fitur kuis. Di fitur kuis ini dosen bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi kuisnya, menjawab kuisnya, dan dosen juga dapat membuat kuis di sini. Pertanyaan dan memiliki ada 4 pilihan ganti ada 4 di sini. Nah, di sini dosen juga dapat memberikan deadline waktu. Nah, perbedaan yang ketiga ada di sini di absensi. Ketika di role mahasiswa tadi, mahasiswa hanya bisa mengisi absensi, di sini dosen bisa membuat absensinya. Nah, di sini. Nah, di sini untuk kelola sesi dan rekapnya. Di sini absensi akan terkumpul. Setelah itu ada fitur chatbot, kurang lebih sama saja seperti role mahasiswa. Sama saja seperti tadi. Dosen bisa mengetik apapun di sini dan AI yang akan menjawabnya. Dan di profil sama saja, dosen bisa mengganti nama, email, role tidak bisa diganti. Nah, di sini setelah itu saya simpan profil. Sama seperti mahasiswa tadi, dosen bisa mengganti password di sini. Nah, oke, ketika sudah kita lanjut ke role ketiga, yaitu role admin. Nah, berbeda dengan role dosen dan mahasiswa tadi, di role admin ini memiliki 6 fitur. Ada materi, kuis, absensi, chatbot, profile, dan user. Nah, dan menurut saya di role admin ini sebenarnya tidak banyak yang perlu kita bahas karena kurang lebih sama saja seperti dosen tadi. Admin bisa upload materi seperti dosen di sini. Nah, kurang lebih sama, ada deadline, tugas, dan waktunya di sini. Kedua, di kuis kurang lebih sama seperti dosen. Admin juga dapat menambahkan soal kuis dan melihat daftar soal kuisnya. Di absensi juga sama seperti tadi. Admin dapat membuat sesi absensi di sini dan juga dapat mengelola sesi dan rekapnya. Di chatbot juga sama, tidak ada perbedaan. Admin juga bisa bertanya apapun di sini dan AI yang akan menjawabnya. Profil juga kurang lebih sama seperti ini. Dan yang membedakan adalah di sini. Kita balik ke awal tadi, ketika user baru, user disuruh untuk membuat akun. Nah, kan user disuruh untuk menghubungi admin. Admin akan membuat akunnya di sini, memberi masukan nama, email, password, dan role-nya. Nah, di sini. Ketika sudah, admin akan klik yang ini dan user baru tadi sudah bisa mengakses web ini. Dan admin juga dapat mengakses manajemen user, siapa saja yang login ke web ini. Nah, di sini. Kurang lebihnya seperti itu sih yang bisa saya jelaskan dari web ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.